Ya, nanti kita lanjut lagi, kita menuju ke Bukit Nircahya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapa lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Silahkan duduk wahai Tuan. Mohon maaf, siapa panjenengan? Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, aku adalah Johannes Ultusi. Johannes Ultusi. Benar, aku berasal dari kalangan jin yang mengikuti ajaran Yesus Kristus. Utusan Tuhan yang sejati. Mohon maaf Tuan, bolehkah Tuan bisa mendekat sedikit ke saya? Baiklah. Apakah pembicaraanku kurang jelas? Mohon maaf Tuan Johannes Ultusi, mengapa engkau datang menemui saya? Aku datang kepadamu bukan untuk bertarung. Aku telah mendengar namamu. Kau adalah seorang yang diberkahi, seorang yang memiliki cahaya di hatinya. Tetapi sayang sekali, kau belum menemukan keberadaan yang sejati. La haula wala quwata illa billah. Aku datang kepadamu bukan bermaksud apa-apa, bukan untuk menyesatkan, tetapi untuk mengajakmu kembali kepada Tuhan yang benar. Aku ingin kau kembali ke jalan yang lurus, mengikuti kebenaran Yesus, Sang Juru Selamat, dan meninggalkan keyakinan yang salah. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mohon maaf Tuan Johannes Ultusi, saya sangat menghormati panjenengan. Sebagai seorang makhluk yang beriman dan mencari kebenaran, saya menghargai keyakinan Tuhan kepada Yesus, tetapi aku tidak merasa bahwa aku berada di jalan yang salah. Siapa namamu? Nama saya Probo. Kau adalah seorang yang luar biasa. Aku bisa merasakan cahaya kebaikan di dalam hatimu. Tetapi kau masih berada di jalan yang belum sempurna. Yesus adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Tidak ada kebenaran lain selain melaluinya. Aku menghormati keyakinanmu, wahai Tuan Johannes, tapi kau mengatakan bahwa hanya ada satu jalan menuju Tuhan. Lalu bagaimana dengan semua nabi
nabi dan utusan yang telah datang sebelum Yesus. Bagaimana dengan Musa? Bagaimana dengan Ibrahim? Apakah mereka tidak berada di jalan yang benar? Tentu saja mereka adalah utusan Tuhan, tetapi mereka hanyalah pembuka jalan. Yesus adalah puncak dari semua itu. Setelah kedatangannya, tidak ada lagi jalan lain yang lebih benar. Aku menghargai pendapatmu, Tuan Yohanes. Tetapi aku juga percaya bahwa Tuhan tidak akan menutup pintu kebenaran bagi umatnya. Saya seorang Muslim. Saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Saya juga mengajarkan kasih sayang. Yang juga mengajarkan sayang, keadilan dan kebenaran. Tetapi Muhammad bukanlah anak Tuhan. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Tuan Yohanes, apakah Tuan Yohanes yakin bahwa Tuhan hanya memberikan satu jalan untuk seluruh manusia? Jika Tuhan itu Maha Pengasih, apakah Dia hanya akan menyelamatkan sebagian kecil dari hambanya dan membiarkan yang lain tersesat? Aku percaya bahwa Tuhan itu Maha Adil, memberikan utusan kepada setiap kaum sesuai dengan masanya. Musa membawa Taurat, Isa membawa Injil, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Al-Quran. Semua berasal dari Tuhan yang sama, tetapi jalannya mereka berbeda karena mereka diutus kepada umat yang berbeda. Tuan Yohanes. Tetapi ajaran Yesus mengajarkan cinta kasih yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih agung daripada kasihnya. Ya, saya setuju dengan pendapat panjenengan bahwa ajaran Yesus penuh dengan cinta kasih. Tetapi ajaran Islam juga mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan. Islam tidak datang untuk meniadakan kebenaran sebelumnya, tetapi untuk menyempurnakannya. Aku melihat bahwa hatimu benar-benar yakin dengan keyakinanmu. Kau bukan orang yang mengikuti agama karena diwariskan, tetapi kau benar-benar memahami apa yang kau yakini. Keyakinan bukan soal apa yang kita dengar, tetapi soal apa yang kita pahami dan renungkan dalam hati, Tuan Yohanes. Aku tidak bisa mengubah keyakinanmu, tetapi aku telah melihat bahwa kau adalah seorang yang memiliki hati yang jernih. Aku menghormatimu, Probo. Meskipun kita berada di jalan yang berbeda, tetapi aku tidak akan lagi memaksamu untuk mengubah keyakinanmu. Ya, Tuan. Allah la quwata illa billahil azim. Tuan Yohanes, aku menghormati juga keyakinanmu. Tetapi sebelum aku mempertimbangkan ajakanmu, aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana Tuan Yohanes bisa begitu yakin bahwa Yesus yang menjadi jalan satu-satunya? Mohon maaf saya bertanya seperti itu. Tidak apa-apa. Ya, karena firman Tuhan telah tertulis dalam kitab suciku. Aku akan membacakan untukmu, Probo.
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Itulah bukti bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Tuhan. Tidak ada nabi lain, tidak ada utusan lain selain Dia. Jika engkau ingin selamat, maka engkau harus mengikutinya. Izin saya bertanya. Silakan. Tuan Yohanes, apakah kau yakin bahwa ayat ini adalah bukti mutlak bahwa tidak ada jalan lain selain melalui Yesus? Tentu, ini adalah firman Tuhan yang tidak bisa disangkal. Baiklah, Tuan Yohanes. Mari kita telah ayat yang barusan panjenengan utarakan kepada saya menggunakan akal sehat dan hati yang terbuka. Tadi Tuan Yohanes mengucapkan ayat Yohanes 14:6 ya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukankah begitu? Ya, benar. Jika Tuan Yohanes membaca ayat itu secara utuh dan memahami konteksnya, maka Tuan akan melihat bahwa Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Ia mengatakan bahwa ia adalah jalan menuju Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ini berarti bahwa tidak ada nabi lain yang membawa manusia kepada Tuhan? Mari kita lihat sejarah. Sebelum Yesus datang, ada Musa, ada Ibrahim, ada banyak nabi yang juga mengajarkan tentang Tuhan. Apakah mereka tidak membawa jalan kebenaran? Kalau Tuan Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, maka apakah berarti sebelum Yesus datang tidak ada manusia yang bisa selamat? Bagaimana dengan semua nabi sebelumnya? Bagaimana dengan umat-umat yang hidup sebelum Yesus? Mereka tentu diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Yesus adalah penyempurnaan dari semua itu. Jadi Tuhan setuju bahwa sebelum Yesus datang ada jalan lain menuju Tuhan, bukan? Ya, aku tidak bisa menyangkal bahwa nabi-nabi sebelumnya juga mengajarkan tentang Tuhan. Nah, jika Yesus adalah jalan menuju Tuhan bagi umatnya, maka begitu juga dengan nabi lainnya. Bagi nabi lainnya untuk umatnya masing-masing. Dalam Islam kami percaya bahwa setiap umat mendapatkan petunjuk sesuai dengan zamannya. Dan Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan terakhir yang membawa ajaran yang lengkap dan sempurna. Bahkan dalam Injil, Yesus sendiri mengajarkan doa yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah ke kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di surga. Kalau nggak salah itu adalah di Matius 6, 9, 10 kalau nggak salah. Bukankah seperti itu? Benar. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa mengajarkan manusia untuk berdoa kepada Bapa di surga? Bukankah ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri tunduk kepada Tuhan yang lebih besar darinya?
Tetapi dalam kitabku, Yesus juga berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. Betul, Tuhan. Tetapi jika kita melihat bahasa asli yang digunakan dalam ayat ini, kata satu dalam bahasa Yunani adalah hen, yang berarti satu dalam tujuan atau satu dalam kehendak, bukan satu dalam zat. Jika Yesus dan Tuhan adalah satu dalam zat, maka mengapa dalam Yohanes 20:17 Yesus sendiri berkata, Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jika Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhannya, bagaimana mungkin ia adalah Tuhan? Probo, aku tidak pernah berpikir sejauh ini. Iya, Tuhan Yohanes, aku tidak ingin memaksamu untuk percaya kepadaku. Tetapi aku ingin kau merenungkan dengan hatimu, dengan akalmu. Tuhan adalah yang Maha Esa. Dan setiap nabi yang diutusnya datang untuk menyampaikan ajaran-ajarannya, bukan untuk menjadi Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Jadi, apakah selama ini aku telah salah memahami ajaran yang kupegang? Bukan tentang benar atau salah, Tuhan, tetapi tentang memahami lebih dalam. Tuhan tidak akan menyesatkan hambanya yang benar-benar ingin mencari kebenaran. Jika Tuhan Yohanes ingin menemukan jawaban, mintalah petunjuk kepadanya dengan hati yang jernih. Baiklah, aku akan merenungkan semua ini. Aku tidak bisa langsung mengubah keyakinanku, tetapi aku akan mencari kebenaran yang sejati. Itulah yang terbaik, Tuhan Yohanes. Jangan percaya padaku atau pada siapapun, tetapi percayalah pada kebenaran yang sejati, yang akan membimbing Tuhan Yohanes kepada Tuhan yang sebenarnya. Terima kasih, Probo. Aku akan mencari jawaban yang sebenarnya. Baiklah, Tuhan. Saya akan pergi. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, barusan ada makhluk masuk ke ragamu ya. Dia mengajak saya untuk pindah keyakinan. Katanya saya di jalan yang salah. La haula wala quwata illa billah. Terus? Ini saya mau ngomong dulu sama saudara-saudara saya, saudara-saudara kita yang nonton ya. Sebelumnya saya memohon maaf, sedulur. Saya meminta maaf dengan tulus kepada siapapun yang mungkin merasa tidak nyaman dengan percakapan saya tadi. Saya tidak bermaksud merendahkan keyakinan siapapun, karena bagi saya agama adalah sesuatu yang sangat suci. Saya tidak datang untuk menyalahkan, atau saya tidak berbicara itu untuk menyalahkan. Saya hanya berbicara untuk membela keyakinan saya dan membagikan apa yang saya yakini sebagai kebenaran.
Sebelumnya saya mohon maaf sekali nggih, sebelum nanti ada yang tersinggung saya meminta maaf. Terus juga teman-teman, saya juga percaya bahwa setiap manusia memiliki jalan spiritualnya masing-masing. Saya percaya bahwa setiap orang mencari Tuhan dengan cara yang berbeda. Dan saya juga percaya bahwa dalam pencarian itu kita semua harus memiliki hati yang terbuka untuk memahami, bukan hanya untuk menang berdebat dengan siapapun. Yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya, supaya kamu berpegang teguh pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Maknanya, satu, hukum Taurat tidak boleh diubah oleh manusia. Oke. Kemudian dibacakan di dalam Efesus 2 ayat 15. Efesus adalah surat Rasul Paulus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Mengapa Rasul Paulus dalam teks ini menuliskan dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Ia di sini tentu bukan Paulus. Ia huruf besar, ya, I-nya besar. Nah, apa maksud Paulus dengan teks ini? Siapakah Paulus? Paulus hanya manusia biasa yang tidak bisa membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat, hukum Tuhan kekal untuk selamanya. Bahkan Yesus berkata, satu iota pun dalam hukum Taurat tidak akan dihapuskan sampai berdunia ini berakhir. Lalu apa maksud Paulus? Tentu harus ada maksud yang bukan berarti Paulus bisa membatalkan, karena dia hanya manusia biasa. Teks ini menyatakan bahwa menurut Paulus, Yesus membatalkan hukum Taurat. Nah, pertanyaannya, membatalkan seperti apa? Nah, Yesus berulang kali menyatakan tentang hukum Taurat. Jangan kamu berzina, jangan kamu menginginkan istri orang. Kemudian Yesus berkata apa? Setiap orang yang melihat dan menginginkannya, dalam arti untuk melakukan hasratnya kepada wanita itu, dia sudah berzina dalam hatinya. Hukum yang Yesus berikan kepada umatnya jauh lebih tinggi dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat menyatakan berzina terlebih dahulu, baru berdosa. Yesus mengatakan menginginkan saja sudah berzina dalam hatinya. Izin Bang Hadi moderatorin ya, di sini hujan gede. Ya, lanjut. Oke. Saya kaget jadi lupa saya mau ngomong apa. Oke, baik. Oke, Yesus mengatakan saja sudah berdosa. Demikian ya poinnya. Nah, dengan matinya Yesus, Yesus menawarkan hukum kasih, saudaraku. Yesus menawarkan hukum kasih. Yesus menawarkan penghapusan manusia berdosa, saudaraku. Penghapusan manusia berdosa. Siapa di sini manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Bahkan ketika saya mencoba mempelajari kitab saudara, dikatakan bahwa setiap saudara pasti akan melewati neraka. Tetapi Yesus memberikan jalan keluar, saudaraku. Melalui poinnya bang. Ya. Oke, baik. Poinnya saya persingkat. Maka maksud dari sini adalah ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, mengimani Yesus Kristus, menjadi murid Kristus, maka segala dosa-dosa saudara itu akan diampuni. Ketika saudara melakukan kesalahan, itu akan diampuni. Karena hukum Taurat adalah hukum tentang dosa, saudara. Itu adalah law. Ketika kamu melanggar, kamu berdosa. Ketika law dibuat, tujuannya adalah untuk menghukum. Kalau saudara melakukan sesuai dengan law, saudara tidak dihukum. Demikian. Nah, rambu-rambu law itu. Demikian. Kiranya cukup jelas. Terima kasih. Boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Lalu disangka dulu Bang Juma sekali lagi.
baru Anda bertanya. Enggak, disanggahnya setelah saya jawab. Entar dulu, Bang Juma disanggah dulu hari ini bertanya. Silakan Bang Juma. Oke, makasih. Mohon izin Bang Juma, bolehkah Iya. saya bertanya dulu, nanti kemudian Bang Juma jawab, gantian Bang Juma bertanya Iya. balik ke saya. Bagusnya Supaya kita tuntaskan sesi ini dulu, Bang. Saya menyanggah dulu pernyataan saudara, habis itu Anda bertanya. Karena kalau bertanya dulu, habis itu saya sanggah, itu nanti akan timpa-menimpa nanti. Antara sanggahan saya dengan jawab pertanyaan saudara. Oke, Bang, siap. Oke, baik. Jadi gini, tadi kan sudah jelas perintah Tuhannya, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan. Jangan kau nambahi, jangan kau mengurangi. Ini kan perintah. Melanggar ini hukumannya dosa. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Itu perintah. Sehingga ketika dikatakan dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Muncul pertanyaan, Paulus kok tidak taat kepada perintah Elohim? Ngapain coba membatalkan perintah Tuhan dengan orang yang mati digantung di atas pohon? Ngapain? Apa hubungannya? Padahal perintah Tuhannya jangan kau mengurangi. Dengan Paulus mengajarkan konsep Yesus mati membatalkan hukum Taurat, maka pertanyaannya kemudian, ini Paulus mengajarkan orang Kristen untuk apa? Untuk meninggalkan hukum Taurat? Bukankah Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja? Atau Paulus ingin menjual Yesus untuk disembah? Karena tak ada hubungannya Kristen dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu, makanya saya tadi agak tergelitik ketika saudara berbicara tentang Mazmur, tentang kitab Yesaya, berbicara tentang kitabnya orang Yahudi. Loh, ini kan kita antara Islam dan Kristen, kok larinya ke kitabnya Yahudi gitu loh. Harusnya yang Anda bahas itu Roma, Filipi, Galatia, Efesus, Timotius. Itu yang Anda bahas, itu kitabnya Kristen. Kalau yang Anda katakan Mazmur, itu kitabnya Nabi Daud. Kitabnya orang Yahudi itu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anggap saja kita yang mendengar kayak ini memaklumi lah. Gitu ya. Cuman yang jadi permasalahan saat ini adalah, kenapa ketika orang Kristen ini tahu orang Yahudi dilarang kemudian mengurangi dan menambah firman Tuhan. Dan saudara Kristen juga tahu Paulus itu adalah orang Yahudi menurut pengakuannya di dalam Filipi 3. Tapi kok orang Kristen diam-diam baik? Kok masih mau aja ngikutin perintah Tuhannya Paulus kepada Paulus? Paulus, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Tiba-tibanya dia setelah kedatangan makhluk, Paulus kemudian menanggalkan perintah Tuhan itu dengan mengatakan dengan matinya Yesus, perintah yang tadinya jangan kau tambahi, jangan kau kurangi, semuanya sudah bablas dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Paulus ini siapa sebenarnya? Paulus ini utusan siapa sebenarnya? Daud nggak berani mencoba untuk merubah firman Tuhan. Salomo juga demikian. Yeremia juga demikian. Saul juga demikian. Daniel juga demikian. Yesus pun demikian. Kok ini ada oknum yang muncul belakangan, pengikutnya bernama Kristen, punya kekuatan dan kuasa untuk membantah firman Tuhan. Paulus ini utusan siapa? Kok dia berani gitu loh? Seakan-akan segala kuasa telah diberikan kepada, ada kekuatan yang dia punya di atas daripada kekuatan seorang nabi. Nabi Musa dianggap sepele jadinya. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Paulus datang, gepek loh. Sekarang yang berkuasa adalah gue. Dengan matinya Yesus, perintah-perintah lu, gue mau tambah, gue mau kurangi, itu urusan gue. Terus seakan-akan Paulus mengatakan itu. Buktinya apa? Orang Kristen pengikutnya, apakah masih mereka melakukan pemurnian Taurat? Tidak. Maka muncul pertanyaan, Paulus ini utusan siapa sih? Kok dia membantah firman Tuhan? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Kok malah dihabisin? Bukan ditambah. Kalau ditambah masih mending. Kalau dikurangi masih mending. Berarti Tauratnya masih ada. Ini dihabisin. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Tuhannya Kristen di atas tiang salib, maka aturan Tuhan yang tadinya dilarang, ditambahi dan dikurangi, semuanya dibatalkan. Pertanyaan saya belum tersentuh sedikit.
Yang saya tanya, Paulus ini siapa? Kok kekuatannya dia melebihi kekuatan Tuhan? Ya, saya kira itu untuk sementara. Nanti setelah Anda bertanya, Anda boleh memberikan jawaban. Silakan. Bang Jenius, poinnya gini Bang ya, mungkin pertanyaan Bang Juma tentang siapa Paulus, jangan kemana-mana ya. Tadi kan Anda mengatakan dia manusia, seorang manusia biasa. Nah, peranan dia di sini sebagai apa gitu loh? Silakan Bang Jenius. Baik, terima kasih moderator. Baik, saudaraku Bang Zuma, saya ingin bertanya mengenai kitab suci saudara Al-Quran yang dikatakan telah ada bahkan sebelum penciptaan dunia, 50.000 tahun sebelum penciptaan dunia. Al-Quran di situ sudah ada. Surah Al-Buruj, surat nomor 85 ayat 21 sampai 22. Begitu juga dengan hadis Muslim nomor 2653. Nah, bagaimana bisa kitab saudara sudah ada 50.000 tahun, sementara musab-musab itu masih terus dilakukan penyempurnaan. Dalam arti penyempurnaan, musab yang dibuat itu dikumpulkan, dikodifikasi, dan dari teks-teksnya ada juga teks yang tidak dimasukkan. Mungkin saudara mengerti nasik wa mansyuk, yaitu ilmu yang atau hukum penghapusan ayat dalam Islam. Nah, sebagai contoh, kalau kita bicara hukum rajam, sebelumnya ayat itu ada di Al-Quran. Tapi hukum rajam itu berdasarkan hadis tidak dimasukkan, namun itu diingat, dilakukan, hukumnya tetap berjalan, hanya tidak dimasukkan. Itu di dalam hadis Bukhari nomor 6829 dan hadis Muslim nomor 1691. Saya bacakan di sini. Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan Alkitab kepadanya. Di antara ayat yang diturunkan Allah adalah ayat rajam. Kami membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Rasulullah telah Stop dulu. Pertanyaannya apa? Anda mau bertanya kok nerangin? Pertanyaannya aja, baru dijawab. Oke, karena sekalian saya baca sumbernya. Oke, tapi pertanyaan simpel. Bagaimana bisa Al-Quran itu sudah ada 50.000 tahun, sementara dalam proses kodifikasinya itu masih ada pengurangan-pengurangan ayat yang dirasakan tidak perlu. Terima kasih. Ya, baik. Masya Allah. Al-Quranul Karim menjelaskan dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa Qur'anun majid. Itu Al-Quran menjelaskan itu. Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia. Fi lauhim mahfuz. Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga. Ya, Lauhul Mahfuz. Lauh Mahfuz itu adalah tempat yang terjaga di mana Al-Quran ini sudah disampaikan oleh Allah lebih dulu, bahwa itu adalah penggarisan yang Tuhan sudah tetapkan, keadaannya, alurnya, ceritanya, ritmenya, seperti apa kemudian keadaannya, sehingga apa yang terjadi termasuk ayat-ayat yang kemudian Anda sampaikan itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Lauh Mahfuz. Bagaimana kemudian Allah sudah memberikan kaidah-kaidah itu dalam arti kata bahwa ketika ayat suci Al-Quran diwahyukan oleh Allah secara berangsur-angsur, itu semuanya sudah tertulis, sudah Allah tetapkan itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Kebetulan yang saya bacakan kepada saudara tadi di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 52, dan juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 106. Itu semuanya sudah menjadi ketetapan Allah. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khair minha aw mithliha. Jadi Allah telah menetapkan kemudian di Lauh Mahfuz bahwa Allah akan membatalkan atau menghilangkan dari ingatan apa yang kemudian Allah kehendaki, lalu kemudian Allah mendatangkan data yang berkesesuaian dengan berikutnya. Artinya
bukan sudah tertulis lalu kemudian dibatalkan. Dalam arti kata bahwasanya yang dibatalkan ini adalah sesuatu yang tidak tertulis, tidak. Memang keadaannya seperti itu sudah diatur oleh Allah, bahwa adanya ayat yang dinasak kemudian itu sudah ditentukan sebelumnya. Kenapa demikian? Karena keadaan di mana umat menerima ayat suci Al-Quran, Allah sudah tahu. Makanya ada yang disebut ayat Makkiyah dan Madaniyah. Allah sudah tahu itu semua, bahwa pada fase ini ayat ini akan digantikan dengan ayat ini. Itu sudah ada ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak terjadi dengan sendirinya. Kenapa demikian? Contoh misalnya seperti ayat yang saya bacakan tadi kepada saudara, bahwasanya ketika Allah sudah menetapkan adanya perubahan, manansakh min ayatin aw nunsiha na'iri minha